Cek cek. Ya, halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat terus ya. Mungkin gitu aja basa-basinya. Ya, di video kali ini gue mau bahas terkait penilaian dari kualitas simpulan. Dimana di video ini gue mau bahas yaitu opsi A gitu. Simpulan pasti benar. Itu dimana secara umum simpulan yang pasti benar itu biasanya merujuk pada simpulan valid yang didukung oleh bukti yang jelas dan juga akurat gitu. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin simpulan pasti benar, seperti apa sih gitu? Karakteristik yang nantinya akan mengarah ke simpulan pasti benar. Nah, di sini gua ada beberapa karakteristik yang nantinya akan mengarahkan kita ke simpulan yang pasti benar. Seperti yang pertama nih, seperti berikut. Nah, yang pertama, kalau kita ngomongin simpulan pasti benar, itu fakta yang diberikan pada kondisi telah memenuhi semua persyaratan. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas nih terkait dengan struktur soal dari kualitas simpulan, di mana ada syarat kondisi. Nah, jadi fakta yang diberikan itu pada kondisi telah memenuhi semua persyaratan. Jadi seluruh informasi untuk memenuhi syaratnya telah lengkap dan juga yang pasti relevan gitu. Nah, yang kedua, karakteristiknya itu biasanya memiliki hubungan sebab akibat yang valid gitu. Nah, di mana dalam logika deduktif, pernyataan yang valid itu ya yang sesuai dengan aturan gitu. Terkait logika sebab akibat, baik itu nanti ngomongin ponens, ngomongin tollens, equivalence gitu, negasi. Nah, itu jika memang di persyaratannya itu terdapat premis sebab akibat gitu. Misalnya nih, ketika ada premis pada bagian syarat yaitu tidak rutin gitu, menggosok gigi berdampak pada terbentuknya karang gigi. Nah, itu kan ada hubungan sebab akibat kan, di mana yang tidak rutin menggosok gigi itu menjadi sebab yaitu antecedent, dan karang gigi itu adalah konsekuennya atau akibat dari tidak rutin menggosok gigi. Nah, maka ketika syaratnya itu terdapat hubungan sebab akibat, kondisi juga harus memiliki sebab akibat yang valid, mengikuti logika sebab akibat di awal tadi gitu. Artinya paling nggak ekuivalen lah, punya nilai yang setara gitu. Nah, yang ketiga nih, karakteristiknya yaitu tidak mengandung ambiguitas gitu. Ambiguitas itu kan eh simpelnya ya, sederhananya dia itu nggak jelas gitu, ambigu, keabu-abuan gitu. Jadi baik di kondisinya ataupun di simpulan itu harus jelas dan tidak berpotensi memungkinkan untuk muncul berbagai penafsiran yang berbeda gitu. Jadi baik kondisi dan juga simpulannya harus jelas gitu, mengikuti persyaratan yang diberikan di bacaan awal gitu. Nah, yang keempat nih, ya tidak bersifat spekulatif. Simpulan yang pasti benar itu tidak boleh didasarkan pada asumsi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi memang ciri khas simpulan yang pasti benar itu bisa dibilang punya kondisi yang jelas, yang akurat gitu. Tidak ada celah untuk eh, menimbulkan potensi jawaban itu jadi salah gitu. Karena kalau nanti akan berpotensi menimbulkan gitu potensi jawaban itu salah, maka ya nanti akan mengarah ke ya opsi B biasanya mungkin benar. Kalau belum terbukti salah ya gitu. Misalkan nih ada contoh, contoh pertama. Saat hujan, semua pengendara motor akan berteduh jika tidak mengenakan jas hujan. Terus itu persyaratannya dan kondisinya saat ini si Tony mengendarai sepeda motor saat hujan. Simpulan berdasarkan informasi tersebut, Tony pasti mengenakan jas hujan. Nah, di soal ini kita bisa lihat bahwa kita diberikan syarat
yaitu saat hujan semua pengendara motor akan berteduh jika tidak mengenakan jas hujan. Di mana kalimat ini secara tidak langsung itu bermakna kan, bermakna dua gitu, punya dua makna, bahwa yang pertama nih yaitu berteduh gitu, dalam hal berarti dia tidak mengenakan jas hujan. Nah, atau makna yang kedua yaitu ya berarti tidak berteduh gitu, berarti dia mengenakan jas hujan. Nah, jadi karena si Tony mengendarai sepeda motor saat hujan, maka secara logis berarti Tony tidak berteduh, dan berarti simpulan Tony pasti mengenakan jas hujan adalah simpulan yang pasti benar. Karena kan kemungkinannya dua kan, kalau dia berteduh ya tidak berteduh gitu. Nah, kemudian ada contoh yang kedua nih. Nah, kalau yang kedua ini kita bisa lihat ada hubungan sebab akibat. Setiap kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, itu berarti kan persyaratan yang diberikan kan. Nah, kondisinya gimana nih? Saat ini tidak terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah saat ini tidak terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, pada soal ini di bagian syarat gitu, kalau kita baca bareng-bareng, coba kalian baca pelan-pelan gitu, terdapat logika sebab akibat nih yang saling berimplikasi gitu. Dimana kalau kalian perhatiin, premis awalnya itu yang jadi anteseden adalah kenaikan harga BBM. Nah, ini bolehlah kita simpulin jadi P gitu. Nah, di mana ini memiliki konsekuen awal atau akibat awalnya yaitu kenaikan tarif angkutan umum. Ya, ini bisa kita simbolin dengan Q. Nah, di mana nanti ada lagi nih di kalimat kedua, setiap kenaikan tarif angkutan umum yaitu Q diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, berarti kan si Q ini punya konsekuen lagi kan? Artinya dia memiliki akibat gitu. Yaitu apa? Kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, ini bisa kita simbolin R gitu. Jadi P berdampak sama Q berdampak sama R. Nah, kemudian kondisinya ternyata tidak terjadi kenaikan harga bahan pokok. Artinya ini adalah bentuk negasi. Dimana buat kalian yang nggak tahu, negasi itu bentuk negatif, bentuk yang berlawanan negatif ya dari kenaikan harga bahan pokok. Bentuk negasinya apa? Tidak terjadi kenaikan harga bahan pokok. Maka ini bisa kita lambangkan sebagai bentuk negatif negasi dari R gitu. Dimana dalam hubungan logika sebab akibat, jadi simpulan tidak terjadi kenaikan harga BBM yang artinya itu adalah bentuk negasi dari P, itu adalah simpulan yang valid karena mengikuti aturan logika yang sah gitu. Dimana ya berarti itu adalah simpulan yang pasti benar. Ingat ya, di materi pemaknaan logis mungkin buat kalian yang lupa, definisi valid berdasarkan logika atau penalaran deduktif itu adalah kondisi ketika pernyataan atau simpulan itu pasti benar gitu. Jadi ya itulah alasan kenapa contoh 2 ini dalam logika sebab akibat menghasilkan simpulan yang valid atau simpulan yang pasti benar.